sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, pastilah memampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 9 dan ayat 10 yang berbunyi, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dari nas renungan firman Tuhan hari ini diberi tema tetap setia beriman teguh kepada Kristus menghadapi penderitaan. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sungguh mau mengajarkan dan mengajak kita umat yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus untuk mau menerima kenyataan bahwa seringkali bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mengizinkan datang dan hadirnya suatu penderitaan yang sangat berat maupun yang ringan yang kita sendiri merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Sesungguhnya hal itu terjadi adalah karena Tuhan Yesus sendiri yang mengizinkan, di mana Dia sedang mengajarkan, mendidik kita supaya kita sebagai umat miliknya ini sadar dan takut akan Tuhan, di mana manusia tidak bisa dihidupi oleh dirinya sendiri. Oleh sebab itu, di dalam mengatasi sebesar atau sekecil apapun juga bentuk penderitaan itu, janganlah pernah kita hanya mau mengandalkan kemampuan diri sendiri yang sangat terbatas dalam segala hal. Akan tetapi kita mau datang berserah kepada Tuhan Yesus Kristus yang mampu menghidupkan orang mati untuk memohon pertolongannya. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki umatnya celaka masuk neraka. Tangan Tuhan Yesus yang Maha Kuat itu selalu terbuka untuk menolong kita di dalam menghadapi bentuk apapun penderitaan itu. Marilah kita sadari bahwa yang kita sedang hadapi berupa permasalahan apapun juga untuk senantiasa berserah hanya kepadanya. Marilah kita dengan memahami kehendak Tuhan itu, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kiranya kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya hanya kepada Kristus, selalu memohon pertolongan Roh Kudus, agar kita dapat mencontoh, meneladani iman orang-orang yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Ialah benteng kehidupan kita, tempat perlindungan kita. Kiranya kita selalu mau menerima dan menuruti perintah Tuhan Yesus dan tetap siap sedia melayani Tuhan apapun resikonya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Kita ingat pada Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami agar kami tetap taat dan setia untuk beriman teguh hanya kepada Kristus, terutama di dalam menghadapi penderitaan, dan jangan kami hanya mau mengandalkan kepercayaan maupun iman kami pada diri kami sendiri, tetapi hanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tolong kami ya Bapa, terutama di dalam menghadapi kuasa sakit penyakit apapun juga bentuknya, supaya kami tetap berserah hanya kepadamu Tuhan. Kami ingat
untuk senantiasa memang harus mengandalkan-Mu, ketika kami juga membuka hati kami oleh pertolongan pekerjaan Roh Kudus, sehingga kami di dalam melaksanakan hidup ini berbuahkan hal-hal dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Oleh karya-Mu itulah kami dapat menikmati hidup selalu berdasarkan kasih dan melaksanakan kasih itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang memang berkenan di hati-Mu. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sudah selayaknya adalah hasil dari buah pekerjaan Roh Kudus sendiri saja. Kami mau serahkan juga setiap pergumulan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan dalam suatu jemaat di mana kami beraktivitas dalam kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami itu, untuk senantiasa sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman-Mu saja Bapa. Tolonglah kami supaya sungguh-sungguh kami dapat memperlakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu setidak-tidaknya yang baru saja kami dengarkan, supaya benar-benar kami tidak mengandalkan manusia, terlebih memang tidak boleh mengandalkan diri kami sendiri yang dalam segala hal serba terbatas. Terutama yang saat ini kami alami adalah gangguan kuasa sakit penyakit mengganggu kesehatan kami yang kami rasakan tidak prima lagi pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu Bapa, kami sungguh-sungguh percaya bahwa kami pasti akan dimampukan bagaimana melaksanakan hidup yang penuh penyerahan diri kepada-Mu. Sehingga ketika kami juga berhadapan dengan segala apapun yang menjadi persoalan hidup kami selalu mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.